Oke, baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita di hari yang pertama ini di malam penghiburan Bapak Pendeta Paul Zakaria. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri dan tidak ada lagi yang berbicara kembali ya, karena kita mau merasakan hadirat Tuhan di tempat ini, saudara. Kita sudah dapat buku semua, buku penghiburannya. Ya, kalau yang sudah hafal silakan saja. Kita akan buka buku penghiburan kita di halaman 8 nomor 45 yang menyatakan semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku adalah di dalam tangan Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini, nanti juga saya minta Bapak Evangelis daripada Bapak Semino ya, yang akan membuka ibadah kita pada malam hari ini dengan doa. Kita nyatakan dari semua telah kau tetapkan. Ku
malam hari ini Tuhan, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami yang telah Kau rancangkan dari awal hidup kami. Bahkan sampai pada akhirnya kami melihat kekasih Tuhan, orang tua kami yang kami cintai, Bapak Pendeta Paul Zakaria almarhum, ada di ruangan ini dan kami berkumpul. Dari sudut pandang manusia kami bersedih, kami berduka cita karena kami ditinggalkan orang yang kami kasihi. Tetapi dari sudut pandang-Mu bahwa beliau telah menyelesaikan tugasnya dan saatnya dia sudah bersama-sama dengan Engkau, menikmati kerajaan-Mu yang kekal, menikmati damai bersama dengan Engkau, menikmati sukacita. Kami mau diteguhkan malam hari ini dengan puji-pujian, dengan penyembahan kami, serta dengan firman di dalam ibadah penghiburan malam hari ini. Sebab itu kami minta Roh Kudus memimpin kami, Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus menolong kami dari awal hingga akhir acara ini. Apapun yang kami lakukan, terutama firman-Mu yang akan menguatkan bagi kami semua umumnya dan buat keluarga khususnya. Hamba memohon Tuhan Roh Kudus memimpin dan mengurapi kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Untuk itu kami akan mulai dan kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Maria Suryani yang akan ibadah. Ibu silakan duduk kembali. Puji Tuhan, selamat malam saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sedang berkabungan pada malam hari ini. Kita akan awali pujian kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sebagaimana hambanya yang saat ini, yang sudah pulang, langkah-langkahnya sudah diatur. Dari dia masih dalam kandungan sampai dia pulang, semua sudah diatur. Begitu juga dengan kita semua yang ada pada saat malam hari ini. Langkah kita harus diatur oleh Tuhan, supaya kita sampai ke tempat di mana Tuhan berada. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
rumah Bapa di dalam surga? Semua mau? Persiapkan kita semua, ya. Kalau hambanya, ya, Bapak Pendeta Paul Sakaria sudah menunjukkan kesetiaannya sampai akhir karena dia rindu ingin bertemu dengan Bapa. Begitupun dengan kita semua, ya. Apa yang akan kita persiapkan sampai saat ini? Jangan biarkan sia-sia pengiringan kita kepada Tuhan kalau kita tidak sampai kepada Bapa. Ya, saat ini kita harus persiapkan kita semua. Kita lanjutkan lagi dengan pujian kita. Hati sebagai hamba. Sebagaimana kita datang ke dalam dunia tidak membawa apa-apa, dan kita pun pulang tidak akan membawa apa-apa, tetapi akan membawa sebagai hati-hati yang sebagai hamba, mempersiapkan diri kita menjadi hamba bagi Tuhan. Ku tak membawa apapun juga, hati sebagai hamba. Hati
hati kita yang menyembah, yang rindu akan Tuhan. Ya, kita akan bertemu kembali nanti kepada saudara-saudara kita yang sudah pulang. Kita akan lanjutkan pujian kita nomor 41. Sampai bertemu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami ingin di sisi Tuhan ini. Bimbing di sisimu dan hantar sampai ke surga, kota Allah terang mulia, tinggal di sisinya selamanya sampai bertemu di surga yang mulia, haleluya, sampai bertemu di surga yang mulia. Tuhan membimbing di sisimu dan tak lepaskan tanganmu, agar engkau tiada jatuh. Ditolongnya dalam langkahmu sampai bertemu di surga yang mulia, haleluya, sampai bertemu di surga yang sampai bertemu di surga yang mulia, sampai haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau melihat sidang perkabungan malam hari ini Bapa. Kami semua rindu akan Engkau Tuhan. Kami ingin berjumpa dengan Engkau Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau ada tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melihat kami semua Bapa sedang pergabungan kami pada malam hari ini. Engkau mengingatkan kami semua Bapa untuk kami lebih sungguh-sungguh di hadapan-Mu Bapa. Kami sungguh-sungguh pengiringan kepada Engkau Tuhan. Kami sungguh-sungguh pelayanan kami kepada Engkau Tuhan. Agar kami tidak Tuhan
Tidak Tuhan, Engkau mencampakkan kami dan Engkau tidak membuat kami Tuhan tidak berkenan Bapa. Tapi kami ingin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami ingin layak di hadapan-Mu Bapa saat Engkau datang kembali ke dunia Bapa. Memperkenankan kami semua masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Memperkenankan semua masuk dalam pesta anak domba-Mu Tuhan. Kami ingin semua itu Bapa. Mari Bapa, tolong kami semua untuk kami memegang teguh iman kami. Kehidupan kami hanya di dalam Engkau. Biarlah kami Tuhan yang masih muda-muda, kami tetap ada di dalam Engkau sampai Engkau datang kembali kedua kalinya ya Bapa. Menjemput kami semua orang-orang saleh-Mu Tuhan. Menjemput kami semua orang-orang kepercayaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau akan tolong selanjutnya Bapa ibadah penghiburan malam hari ini sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan karena kita bisa berkumpul meskipun dalam suasana satu sidang perkabungan. Tapi sebagaimana kita tahu dan kita imani bahwa di sisi lain tadi seperti disebutkan bahwa memang kita berduka oleh karena kekasih kita Om Paul sudah dipanggil Tuhan menyelesaikan pertandingannya. Tapi di sisi yang lain juga kita tahu beliau sekarang ada di mana dan bagaimana kondisinya. Ada satu sukacita, dan saya percaya ketika beliau pulang sesuai dengan iman keyakinan kita, rumahnya pun juga sudah jadi. Dan setiap kita yang percaya kepada Tuhan selalu memiliki kerinduan yang sama dan percaya ketika kita berada di dalam Yesus Kristus sebagaimana iman yang juga dibawa oleh Om Paul, kita pun kelak akan bertemu. Dan itu yang menjadi kekuatan kita. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini sebagai kekuatan untuk kita semua. Saya akan membaca ayat lebih dulu, baru kemudian nanti kita akan berdoa. Saya tertarik untuk membaca di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Dan ini menjadi satu ayat yang benar-benar favorit untuk kita semua. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah kumpulkan kami pada saat ini di tempat ini. Dan Engkau ada di tengah-tengah kami, sehingga kami pun juga beroleh jamahan-Mu, terutama untuk keluarga yang ditinggalkan dalam sidang perkabungan ini. Tuhan, Engkau akan menyatakan siapakah Engkau. Engkau berdaulat, Engkau berkuasa.
tapi di sisi yang lain Engkau mengasihi, sehingga Engkau siap memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Engkau juga memberikan penghiburan, dan juga Engkau akan siap untuk melakukan apapun untuk kelangsungan hidupnya. Bagi kami juga Tuhan, Engkau memberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya boleh mengingat kembali, tadi sudah diingatkan juga oleh Tante Hani, saya juga punya satu memori tanggal 14 Maret ya, ketika saya khotbah di sini, dan rupanya itu menjadi pertemuan saya juga yang terakhir. Saya masih melihat bagaimana beliau semangat masih melayani juga. Dan itu adalah pertemuan yang saya setelah itu saya mendengar dari beliau, dari Tante Hani juga, itu rupanya terakhir, karena setelah itu kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa datang lagi ke gereja. Dan saya memang mengikuti juga perkembangan dari beliau, dari yang diunggah di Facebook. Lalu juga di dalam kesempatan ketika saya ngobrol juga dengan Pak Andrew juga selalu katakan, Om Paul itu sudah sakit seperti itu, tetapi rupanya semangatnya luar biasa. Dan rupanya ini sangat menginspirasi anak-anak muda. Jadi dalam kesempatan saya melayani anak-anak muda, saya juga bisa melihat bagaimana semangatnya luar biasa. Kalau yang senior saja dalam kondisi seperti itu masih tetap melayani Tuhan, maka saya rasa yang muda harus lebih mengalahkan semangatnya yang senior. Amin. Anak-anak muda akan bangkit. Anak-anak muda akan melakukan yang jauh lebih militan. Dan itu semua oleh karena teladan yang ditinggalkan oleh beliau. Ayat yang sudah kita baca tadi, kalau boleh saya ulang lagi, di dalam ayat yang terakhir, di ayat yang ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah hasil akhir ketika kita menyerahkan diri kita kepada seorang gembala yang benar. Kalau Daud di dalam puisinya dikatakan, dalam Mazmur Daud ini, dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembala yang baik. Dan Daud menyerahkan dirinya kepada seorang gembala. Dia mempercayakan hidup sepenuhnya kepada gembala yang baik ini. Maka di akhir dari puisinya, dia mengatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi seumur hidupnya itu hanya akan ada kemurahan Tuhan, hanya akan ada kebajikan Tuhan yang mengikuti hidupnya. Apa yang bisa dibutuhkan oleh manusia untuk menghadapi segala tantangan, rintangan, halangan, hambatan apapun yang ada di dalam dunia sepanjang sejarah hidupnya, selain kemurahan Tuhan dan kebajikan Tuhan. Kita boleh mengalami apapun di dalam kehidupan kita. Kita boleh mengalami masa-masa sedih, kita boleh mengalami masa-masa sulit. Dan saya rasa kalau kita berbicara tentang kesulitan, Daud merepresentasikan dari semua kesulitan yang pernah ada. Karena dia sebagai seorang yang sangat muda, Tuhan pakai untuk mengalahkan Goliat. Dan kemudian setelah itu dia punya karir yang luar biasa. Mulai dari 100 orang dipercayakan, 500 orang, ribuan orang, kemudian dia menjadi panglima. Karirnya meroket dengan sangat luar biasa.
Tetapi hanya dalam waktu sekejap kemudian dia sudah menjadi buronan tanpa pernah melakukan kesalahan. Sakit seperti apa, saudara? Ia difitnah, ia dicemburui. Bahkan panglima yang selama ini menemani dia berperang, justru dia juga yang mencari dia. Kemudian juga di dalam sejarah perjalanan hidupnya, dia menjadi seorang buron. Dia harus pergi kemanapun untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi di sisi yang lain, justru itu masa-masa di mana dia dekat dengan Tuhan. Bahkan pernah sesekali dia masuk ke tempat musuh, dan kemudian dia berpura-pura gila. Kalau kita bayangkan dari seseorang yang memiliki jabatan yang sangat-sangat tinggi, luar biasa, tapi kemudian bahkan kemudian di hidupnya berada di titik paling rendah, harus berpura-pura gila di negeri orang. Itu saya yakin dia punya penderitaan batin yang luar biasa. Dan itu merepresentasikan semua kesulitan yang pernah dihadapi oleh manusia. Kalau manusia mungkin kesulitannya besok mungkin bisa makan apa, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan. Kalaupun kesulitan mungkin hanya karena harusnya yang bisa didapat biasanya gede, sekarang hanya berkurang karena pandemi. Ataupun kalau sekarang kemudian harus rasionalisasi perusahaan dan kemudian di PHK misalnya, toh kita masih bisa melakukan banyak hal. Sehingga yang disebut penderitaan itu mungkin hanya bisa diwakili oleh Daud dan terutama oleh Yesus sendiri. Penderitaan yang sesungguhnya. Tapi kita bisa melihat bahwa semua penderitaan yang boleh dialami manusia, bagaimanapun buruknya situasi dan kondisi, kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan kita sebagai gembala yang baik, dan kita mempercayakan sepenuhnya pada penggembalaannya, maka ayat yang ke-6 tadi merupakan satu hasil akhir yang pasti kita dapatkan, yaitu kemurahan Tuhan dan juga kebajikan Tuhan yang akan terus mengikuti kita seumur hidup kita. Bahkan ketika waktunya sudah selesai dan kita harus ada menghadap kepada pemilik kehidupan, Daud pun berani bersaksi bahwa aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hidup bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya, di dalam kekekalan. Amin. Dan itu juga yang terjadi di dalam kekasih kita, Om Paul. Saya bisa melihat bagaimana Om Paul telah mempercayakan, ia percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan sebagai gembala yang benar. Ia menyerahkan hidupnya untuk digembalakan oleh Tuhan yang baik. Dan jika kita menyerahkan jiwa kita di dalam penggembalaan Tuhan yang baik, maka kebajikan dan kemurahan yang mengikuti kita bisa kita lihat. Apa saja sebetulnya kemurahan Tuhan dan juga kebajikan Tuhan yang akan terus mengikuti kita sepanjang umur hidup kita selama kita bernafas di dunia ini. Yang pertama, Tuhan akan menjaga langkah hidup kita agar tidak sesat, yaitu melalui firman yang bertindak menjadi pelita bagi kaki kita. Itu sebabnya tadi dikatakan di dalam Mazmur 23 ayat 3,
Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur 56 ayat 13 juga mengatakan, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. 2 Petrus 1 ayat 19 juga mengatakan, jadi kami sudah melihat dan membuktikan bahwa apa yang dikatakan para nabi itu menjadi kenyataan. Sebaiknya saudara benar-benar memperhatikan segala yang telah mereka tuliskan, sebab seperti lampu yang menerangi sudut-sudut yang gelap, kata-kata mereka menolong kita mengerti banyak hal yang tadinya gelap dan sulit. Tetapi bila saudara merenungkan kebenaran kata-kata para nabi itu, maka fajar akan bersinar dalam hati saudara. Jadi kemurahan Tuhan dan kebajikan yang pertama yang boleh dirasakan ketika kita menyerahkan jiwa kita kepada seorang gembala yang baik, Ia akan menuntun kita. Mengapa kita perlu dituntun? Supaya kita nggak salah langkah dan tersesat. Dan hari ini kita juga bisa melihat seorang teladan bagaimana seorang hamba Tuhan, Om Paul, yang juga telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan yang ia kenal di dalam nama Yesus Kristus dan juga menjadi Tuhan kita semua. Maka kita pun semua juga akan mendapatkan kemurahan Tuhan dan juga kebajikan Tuhan, yaitu apa? Firman-Nya. Dan saya percaya Om Paul sudah sangat benar-benar menghayati, mengimani, bahkan firman itu ada di dalam hati dan pikirannya sehingga menyatu di dalam hidupnya, sehingga kita semua bisa melihat hidupnya lurus saja, tidak belok-belok. Bahkan seandainya mesti harus menghadapi kesulitan ataupun ada situasi di mana harus membuat keputusan, beliau memberikan satu bukti tidak pernah meleset karena dia terus berada di jalan yang sudah ditetapkan Tuhan. Bagaimana kesetiaannya, bagaimana ketaatannya membuat beliau tetap nyaman. Tidak mengambil langkah yang keliru. Dan saya rasa setiap kita pun juga pernah mengalami masa-masa sulit, pernah mengalami masa-masa di mana ada naik, ada turun. Bahkan seperti seolah-olah kita berada dalam satu situasi dan ada jalan, dua jalan, dan kita harus memilih salah satu. Tetapi ketika firman itu ada di dalam hati kita, dalam hati dan pikiran kita, maka firman itu yang akan menuntun kita. Firman itulah yang akan membimbing kita sehingga kita tidak salah langkah dalam mengambil keputusan, sehingga kita tetap akan terus memandang ke depan. Kita akan terus berjalan sesuai dengan track yang sudah ditentukan, dan kita tidak akan ke kanan ataupun ke kiri, tetapi terus maju bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang sudah dikerjakan oleh Om Paul. Saya tidak mesti harus bercerita banyak, karena saya yakin saudara-saudara yang ada di tempat ini jauh lebih mengenal daripada saya. Tapi saya rasa dari semua kita sepakat, beliau sudah memberikan satu kesaksian hidup. Beliau sudah memberikan satu teladan yang bisa kita lihat. Dan kita akan bersama-sama, Om Paul juga menggunakan cara yang sama, yaitu menyerahkan diri kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan mengizinkan firman itu masuk
di dalam hati dan pikiran kita, membimbing kita, maka kita pun akan mendapatkan kebajikan Tuhan. Kita mendapatkan kemurahan Tuhan. Apapun yang menjadi kesulitan kita selama di dunia ini, ketika kita berada di bawah seorang gembala yang baik, sepertinya kita sedang dibawa ke air yang tenang, rumput yang hijau, dan itu adalah kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kesetiaan Om Paul tidak pernah melemah dan selalu bersemangat, karena firman selalu menuntun beliau. Firman terus menjadi pelita bagi kakinya, dan hari demi hari di sepanjang jalan hidupnya. Amin. Dan kita melihat kesaksian atas kehidupan Om Paul. Lalu yang kedua, kebajikan dan kemurahan apa lagi yang bisa kita terima? Yesus juga memampukan kita melewati masa-masa sulit kita, karena sesungguhnya Ia telah menanggung beban kita. Mazmur 23 ayat 4 seperti yang sudah kita baca tadi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur 68 ayat 19. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Demikian juga di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Om Paul mendapatkan kemurahan dan kebajikan Tuhan karena di dalam sejarah kehidupannya mampu menanggung semua beban yang harus ia pikul, yaitu kuk yang dipasangkan di pundaknya sebagai hamba Tuhan. Dan saya yakin sebagai hamba Tuhan, saya tidak harus bertanya, tetapi kita mesti, untuk anak-anak, istri, ibu, kita semua pasti pernah merasakan masa kecil kita. Gak ada hamba Tuhan yang begitu dia melayani lalu semuanya tersedia, seolah-olah Tuhan seperti sedang mencukupkan segala sesuatunya dan meninabobokan, memanjakan. Tidak. Semua kesulitan yang ada dialami bersama dengan keluarga, saya yakin itu pun juga dialami oleh Om Paul. Dan Om Paul sudah menunjukkan satu kesaksian bagaimana Allah, Tuhan yang ia percaya sebagai gembala, itu telah memberikan kemurahan. Sehingga segala sesuatunya cukup bisa untuk membesarkan anak-anak. Kalau bukan Tuhan sebagai gembala yang baik, tidak mungkin, saudara. Yesus telah mengalami semua penderitaan dan mengerti penderitaan kita. Kalau tadi Mazmur Daud, dia penderitaannya seperti itu. Tetapi kalau kita melihat di dalam diri Yesus pun juga sama penderitaannya seperti apa. Dan Yesus alami itu semua supaya dia bisa memahami arti penderitaan. Sehingga setiap orang yang berada di dalam tangannya, yang mengalami penderitaan, Yesus tahu bagaimana rasanya. Dan sebagai gembala, dia akan melakukan yang terbaik. Kalaupun kemudian ada bahaya datang, dikatakan gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku, makanya saya tidak takut lagi dengan semua kesulitan-kesulitan yang menerpa, karena kita punya gembala yang baik. Amin. Dan itulah yang akan terus menguatkan kita.
menguatkan kita. Dan itu sebabnya kita juga masih melihat Om Paul terus melayani walaupun kondisi tubuhnya sangat lemah oleh karena sakit yang dideritanya. Kalaupun sakit, kalaupun badannya lemah, ia punya gembala yang baik. Dan gembala yang baik tahu bagaimana treatmentnya untuk hambanya yang sedang lemah tetapi memiliki kerinduan tetap terus untuk melayani. Itu makanya tanggal 14 saya masih melihat beliau dengan semangat melayani, masih naik di mimbar. Ini adalah bukti, saudara. Kadang-kadang mungkin ada jemaat yang baru kena flu sedikit, sudah nggak ke gereja, atau mungkin jatuh, baru lecet sedikit, telepon, saya nggak bisa ke gereja karena saya habis jatuh. Wah, bayangannya kita kalau jatuh apa? Tapi Om Paul dengan semua kelemahan tubuhnya oleh karena sakit yang dideritanya, ia seperti mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Karena Tuhan sebagai gembala itu ada terus di belakangnya dengan gada dan tongkatnya yang akan terus berjaga-jaga. Amin. Dan itulah dia tetap terus melangkah, terus melangkah. Maka ini juga akan menjadi satu awasan buat generasi muda. Teladan ini mari kita contoh. Amin, anak-anak muda, terutama yang akan melayani Tuhan. Jangan pernah menyerah dan menjadikan kelemahan tubuh itu sebagai alasan untuk kita menyerah. Lalu yang ketiga, kebajikan kemurahan apalagi? Dalam masa paling sulit, bahkan ketika tubuh sudah sangat lemah dan mulut tak bisa lagi berucap, Tuhan tetap adil dan menyelamatkannya. Amin. Jadi kalau kita bisa melihat betapa Tuhan kita itu baik sebagai gembala, dan kita sulit kalau bisa melihat Tuhan yang menggembalakan itu yang seperti apa. Kita hanya bisa melihat dalam diri Om Paul, karena itu adalah saksi bagaimana Tuhan melakukan kemurahan dan kebajikannya, menjaga langkah hidupnya sehingga tidak tersesat, kemudian juga memberkati, memampukan melewati masa-masa sulit, dan juga yang ketiga, memberikan jaminan kepastian. Mazmur 116 ayat 5 sampai 7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin. Jadi hari ini sebagai kekuatan dan penghiburan untuk kita semua, tenanglah hai jiwaku. Karena untuk apa lagi kita resah? Tenanglah hai jiwaku. Tenanglah hai jiwaku. Karena seumur hidup kita, kemurahan dan kebajikan Tuhanlah yang mengikuti aku. Dan ayat yang terakhir yang sudah kita baca tadi, saya ingin ulang lagi. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan amin. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya Om Paul tetap tenang sampai Yesus menjemputnya untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Ia sekarang ada bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya, di dalam rumah Tuhan
sepanjang masa. Amin. Kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, terima kasih firman-Mu menguatkan kami, memberikan satu kepastian karena kami pada saat ini sedang percaya dan mempercayakan diri kami kepada Gembala yang agung, Gembala yang baik, Gembala yang berkuasa dan bertanggung jawab penuh untuk memberikan kemurahan dan kebajikan seumur hidup kita. Bahkan ketika waktunya tiba pun Engkau akan membawa kami di dalam satu kemuliaan bersama dengan Bapa, yaitu ada di rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada yang memang sudah. Baik, terima kasih kepada hambanya yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Dan kita yang sudah hadir boleh dikuatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan tersebut. Dan saat ini kita juga akan mendengarkan dari pihak keluarga, khususnya dari istri dari almarhum Bapak Pendeta Paul Zakaria, ya, yang nantinya akan menceritakan kronologisnya atau semangat daripada almarhum Bapak Paul Zakaria. Silakan Ibu Milka. Oh, diwakilkan oleh Albert. Silakan. Selamat malam semuanya. Kekasih Tuhan semua, saudara-saudara juga undangan, selamat malam. Saya ucapkan terima kasih boleh hadir pada kebaktian malam hari ini, kebaktian penghiburan. Saya sebagai anak dari Pak Paul Zakaria, anak yang pertama, ingin memberikan sambutan sedikit, mungkin kenang-kenangan saya bersama ayah saya ya. Saya sangat beruntung, saya pernah bilang sama ayah saya sangat beruntung dilahirkan dari ayah saya dan mami saya. Kenapa? Karena dari ayah saya dan mami saya, orang tua mereka dua-duanya adalah hamba Tuhan. Saya sangat beruntung, saya bilang. Itu seperti kisah di dalam firman Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis dilahirkan dari Zakaria dan Elisabet. Zakaria sebagai imam besar dan Elisabet juga dari keturunan Harun, imam juga. Jadi saya bilang, papi, mami, terima kasih telah melahirkan saya. Saya sangat beruntung. Saya mungkin orang yang paling beruntung di dunia ini, karena saya boleh dilahirkan dari papi dan mami yang merupakan keturunan hamba-hamba Tuhan. Sampai saya kesaksian dikit, saya diajar untuk mencintai Tuhan dari kecil. Diajar untuk datang ke sekolah minggu, remaja, pemuda. Bahkan papi saya selalu mengajarkan untuk tidak terlambat, walaupun kadang-kadang saya masih suka terlambat. Ya, papi saya itu sangat disiplin orangnya. Dia mau kalau datang ke kebaktian itu kita semua tidak terlambat. Dan itu memang mempunyai nilai tersendiri di hadapan Tuhan. Kita diajarkan untuk mencintai Tuhan, untuk mengenal Tuhan, sampai akhirnya saya boleh mengalami Tuhan. Ya, mengalami Tuhan artinya itu seperti firman tadi, mengalami tuntunan Tuhan. Coba kita bayangkan, Tuhan itu tidak kelihatan. Bagaimana cara Dia menuntun kita?
ke jalan yang benar. Ketika dia menuntun kita ke jalan yang benar, artinya kita ini belum tentu benar. Benar gak? Kalau dia akan menuntun ke dalam jalan yang benar, artinya kita belum tentu benar. Banyak yang masih salah. Begitu juga Roh Kudus akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Artinya masih ada kebenaran yang belum kita tahu. Dan dia akan pimpin kepada seluruh kebenaran. Logikanya seperti itu kan. Sampai akhirnya saya berterima kasih, mungkin doa papi saya ya. Dia bilang dari kecil papi selalu mendoakan kita semua. Papi selalu minta ampun kepada Tuhan untuk kita semua. Papi selalu mendoakan. Memang itu saya lihat sangat baik. Itu mempunyai efek yang sangat luar biasa kalau saya bilang. Mami saya juga ajarin supaya minta hikmat, kebijaksanaan, ya, akal budi. Sampai itu saya selalu dalam doa saya bilang, Tuhan berikan saya hikmat, bijaksanaan, akal budi. Dan tanpa saya sadari itu semua berbuah dalam diri saya. Ada hasilnya dan saya melihat itu semua. Itu memang menjadi nyata dalam hidup saya. Ya, Tuhan itu sampai begitu baik kepada saya. Dia memimpin saya, dia menyatakan apa yang salah, apa yang benar. Dia selalu memimpin kepada seluruh kebenaran. Saya lihat ini semua berkat bukan karena usaha saya. Saya lihat di balik semua ini pasti ada orang tua yang mendoakan kita semuanya. Amin. Ya, pasti ada papi saya yang selalu mendoakan, meminta ampun buat saya. Karena kadang-kadang kita suka melakukan kesalahan yang tidak sengaja maupun yang sengaja. Sebagai manusia kita pasti pernah melakukan dosa. Nah, di saat kesempatan ini mungkin saya mau meminta maaf kepada saudara-saudara sekalian. Mungkin kalau papi saya mungkin pernah berbuat salah. Sebagai manusia pasti setiap orang tidak luput dari kesalahan. Saya pada kesempatan ini dengan rendah hati mau minta maaf semuanya, biar kita semua boleh melupakan kesalahan-kesalahan papi saya, ya. Saya tahu semuanya ini terjadi karena Tuhan itu begitu baik kepada kita. Apapun yang terjadi, kita lihat firman-Nya tadi, Dia menuntun ke dalam jalan yang benar, walaupun kita ini sesat, ya. Kadang-kadang kita merasa diri kita benar sendiri, ya. Kita ada firman mengatakan kita jalan kita ini lurus menurut pandangan diri kita sendiri. Jadi kita anggap diri kita ini udah jalan yang lurus, padahal belum tentu. Disitulah saya lihat kita ini manusia pasti punya kesalahan. Begitu juga dengan papi saya, sebagai manusia dia pasti punya kesalahan. Saya minta maaf semuanya, dan saya rasa semuanya ini yang terbaik buat papi saya. Dia sudah bersama Tuhan Yesus di surga. Amin. Mungkin kita keluarga semuanya mau nyanyi. Amin. Mari maju semuanya. Hah? Dari sini. Amin. Kita akan nyanyikan lagu Semua Baik, ya, Semua Baik.
Saya bersyukur kepada Tuhan pada malam ini. Bukan kebaktian duka, tetapi kebaktian suka bagi saya. Karena Tuhan sudah memanggil suami saya yang melayani begitu lama di dalam Tuhan bersama-sama dengan saya. Dan Tuhan selalu pimpin hidup saya sampai hari ini. Dan saya juga sudah serahkan semua kepada Tuhan waktu dia sakit. Saya bilang, Tuhan, kalau memang kehendak-Mu, jadilah. Kalau Engkau mau panggil dia, panggil. Bawa ke tempat yang indah, yang tenang, di surga yang bakal. Saya percaya Tuhan saya baik, Tuhan saudara juga. Jadi waktu saya melihat keadaannya, saya merasa, ya bagaimana sebagai istrinya. Dan juga tidak bisa menolong, mengurus dia. Tetapi saya selalu berdoa. Dan Roh Kudus beri ketenangan kepada saya. Saya tahu pasti Tuhan panggil. Saya sudah mengerti bagaimana Roh Kudus sudah bekerja dalam hati saya. Sudah kasih tahu. Maka dari itu saya bilang, bukan kebaktian duka bagi keluarga saya, tapi kebaktian sukacita yang Tuhan berikan dari Roh Kudus yang ada di dalam hidup saya. Saya sudah tahu kapan dia pulang. Saya sudah serahkan semua kepada Tuhan. Saya bilang kepada keluarganya, dan sudah serahkan kepada Tuhan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan, tetapi Engkau yang terus dengan cinta kepada suami saya, Pak Allah. Engkau yang tahu keadaannya, Engkau juga yang mengasihi dia, Engkau juga yang mengerti keadaannya. Tuhan, kami bersyukur. Pada suatu hari dia memang keadaannya sakit, jadi dia tidak bilang kepada saya betapa sakitnya ya, yang diderita itu. Tapi dia bilang, dipanggil saya, dia bilang, ya, saya mau pulang akhirnya kepada Tuhan. Saya kaget juga. Saya bilang, ya apa-apa, kalau memang sudah waktunya, Tuhan izinkan, Tuhan mau pulang, nggak apa-apa. Saya juga ada Tuhan yang akan tolong. Walaupun saya ditinggalkan dengan suami saya. Saya hidup dengan dia hampir 50 tahun menikah, saudara. Dia suami yang baik, yang setia pada keluarga, yang pimpin kami semuanya. Dengan anak-anak sampai hari ini, anak-anak saya menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Saya belajar menjalani firman Tuhan, saudara. Waktu anak yang pertama saya punya, saya bawa dia ke sekolah minggu, umur 8 bulan. Saya duduk sama-sama ikut sekolah minggu. Karena itu memang Tuhan mau untuk dia bawa dia kepada Tuhan. Saudara, Tuhan kita begitu heran dan ajaib. Saya sudah rasa dalam hidup saya, walaupun hidup saya sederhana, cukup, tapi semuanya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Tidak pernah kekurangan. Saudara, pernah terjadi hal-hal yang wah bagi saya amat berat, tetapi Tuhan selalu tolong. Sampai hari ini, saya bersyukur. Hati saya ditenangkan oleh Roh Kudus. Memang saya tahu di bakal pulang, saudara. Ada satu nyanyian memang saya bilang sama hati, saya lupa kata-katanya semua. Ya kalau dia pulang lebih dulu, saya juga akan bertemu dengan dia. Saudara, saya juga akan nyusul. Saudara, saya sama dia satu umur, 77 tahun dalam tahun ini, dan Tuhan sudah tolong. Dia pulang lebih dulu. Saya juga menyusul, saudara. Saya percaya itu, Tuhan saya baik. Tuhan saya indah, Tuhan saya suci, mulia. Dan saya juga memuliakan Tuhan pada saat ini di sini. Wah, Tuhan itu amat heran dan ajaib. Saudara, saya bersyukur saya kenal Tuhan Yesus dari masih kecil, dari sekolah minggu, sehingga saya dididik oleh orang tua saya untuk mengenal dia sungguh-sungguh. Saudara, pada waktu saya kecil, saya tidak punya uang, saya jalan sekolah minggu untuk ke gereja Ketakuran. Saya datang ke sekolah minggu dengan setia. Saudara, Tuhan mengerti isi hati saya. Dan sampai saya hari ini, Tuhan tetap dia Tuhan yang baik bagi saya. Saya bersyukur walaupun saya ditinggalkan, ya biasa berdua, saudara, biasa melayani berdua, apa-apa berdua, ya saudara. Tapi saya rasa memang secara daging kehilangan. Tetapi secara roh, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sangat cinta kepada Paul ini suami saya. Tuhan mengerti keadaannya.
Tuhan tahu semua. Tuhan catat saudara semua perbuatannya. Maka Tuhan bilang, cukuplah sudah. Pulanglah anakku. Saya berterima kasih. Saya bersyukur bukan karena saya senang dia mati. Tidak, saudara. Saya senang karena dia sudah ada dalam surga. Di rumah Bapa yang kekal yang Tuhan sudah sediakan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara, marilah dengan ini apa yang saya alami saudara dalam hidup saya, hidup bersama dia, saudara, suka senang, ada tidak ada, ya terjadi semuanya, tetapi Tuhan pelihara semua sampai saat ini, sehingga anak-anak saya juga boleh diberkati oleh Tuhan. Saya berterima kasih juga kepada saudara yang tahu betul siapa dia. Pak Paul ini saya mengerti, memang kita sama-sama dulu melayani sama-sama, sama-sama pimpin kaum muda di mana-mana. Papa mertua saya itu baik sekali mendidik saya untuk belajar terus, dan di mana-mana tempat saya ditempatkan, mengajar sekolah minggu, mengajar kaum muda, dan semua itu berkembang sampai saat ini. Dan terima kasih Tuhan buat upah yang Tuhan berikan sampai hari ini. Memang secara daging saudara, saya merasa saya sangat sendiri. Tapi Tuhan berkata, kalau tidak sendiri, ada Roh Kudus yang menguatkan, menolong, memimpin, memberkati, memelihara sampai hari ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara, pada itu marilah teladan yang telah diberikan oleh Om Paul ini, mari kita mau mengikuti supaya kita juga boleh sama-sama bertemu kembali dalam surga. Terima kasih buat cinta Tuhan, kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada suami saya. Karena Tuhan juga tidak mau juga dia menderita terlalu lama. Lebih baik dia bawa ke tempat yang kekal dan senang. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya sangat berterima kasih. Saudara, bukan karena dengan matinya saya senang secara daging, tidak. Tapi sungguh-sungguh hati saya bersyukur karena dia sudah bebas dari segala perkara. Jadi apa yang dia rasakan, saya tidak pernah rasakan, saudara. Saya semua serahkan kepada Tuhan. Saya sudah bilang, saya serahkan Tuhan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki terjadilah. Dan benar saya sudah dapat, saudara. Apa pasti dipanggil Tuhan. Saya berterima kasih sampai hari ini. Tuhan baik, Tuhan indah, Tuhan berkasih, penuh cinta, penuh belas kasihan. Sudah Tuhan saya yang hidup, yang saya miliki sampai hari ini. Dialah harta saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dalam hidup saya jadi punya harta dalam dunia ini, tapi saya punya satu harta, yaitu dalam Yesus Kristus. Dialah yang saya miliki, yang memberikan saya kehidupan yang kekal. Terima kasih saudara, buat perhatian saudara semua, dan terima kasih biarlah apa yang saya bisa kemukakan pada malam ini banyak saudara, tetapi yang waktunya. Tetapi beginilah sedikit yang saya bisa katakan kepada saudara, bahwa dia begitu setia. Dia kalau kebaktian nggak mau pernah telat, saudara. Waktu anak-anak saya kecil, ya, dia sudah siap dengan motornya di depan, dan saya sebagai istri anak 3, saya buru-buru urusin, kemudian saya ajak mereka bertiga naik Vespa. Nggak punya motor apa-apa, cuma semua anak-anak aja. Dan pada suatu hari saudara, saya di belakang boncengan, saya pikir, saya bilang kepada Tuhan, saya udah capek miring aja, ya, kasihlah motor, dia mobil, dikasih saudara oleh Tuhan, Starlet yang kecil. Wah, Tuhan kita baik. Cuma saya ngomong aja begitu, langsung Tuhan berkati. Saya bersyukur punya Tuhan Yesus dalam hidup ini. Harta saya yang paling indah dalam hidup saya, itulah Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah tebus dosa saya, ampuni saya, dan berikan saya hidup yang kekal juga. Saya sebentar lagi juga akan bertemu dengan Pak Paul. Ya, saya tahu itu. Tuhan sudah ingatkan, saya harus siap sedia. Pada itu saudara, atau sebentar lagi Tuhan akan datang. Kita semua harus siap sedia, berdoa, berjaga-jaga. Jangan hanya tidak terangkat. Kita mau semua diangkat oleh Tuhan
masuk dalam kerajaannya. Lihat dunia yang sudah bergelora ini. Lihat kejahatan yang bertambah-tambah. Tetapi biarlah kita hidup lebih benar, lebih takut kepada Tuhan hidup kita. Dan Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup kita. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Sedikit sebentar saya mau tambahkan sedikit. Mungkin dalam kesempatan ini saya mau kasih pandangan sedikit ya. Ketika mungkin seseorang meninggal, ini yang Tuhan ajarkan kepada saya. Ketika seseorang meninggal, contoh papi saya ini, pernahkah saudara berpikir, ketika meninggal, saudara bisa pergi gak ke surga atau ke tempat yang indah yang Tuhan janjikan dengan caranya saudara? Pernah gak terpikir? Mungkin papi saya nih ya, ketika dia sakit nih, ketika dia meninggal, rohnya keluar, terus dia tahu gak ke kiri, ke kanan, ke depan? Pernah gak saudara berpikir? Ini Tuhan ajarkan. Atau mungkin kita anggap, oh itu urusan nanti. Bukan saudara. Ya, kita harus tahu. Tuhan ajarkan, ketika kamu meninggal, apakah kamu akan bisa pergi ke surga dengan caramu sendiri? Mungkin dengan pesan taksi, atau Grab, atau online, ojek online. Bisa? Pak, saya mau pergi ke surga, tarifnya berapa? Bisa? Wah, saya kaget. Jadi gimana Tuhan? Jadi gimana? Tuhan berkata, makanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oh iya, ada firman. Disitulah Tuhan Yesus berani mengatakan, dialah jalan. Dialah yang akan mengantarkan kita ke surga. Bukan ojek online, bukan taksi, tapi Tuhan Yesus sendiri yang akan mengantarkan kita ke surga. Terpujilah nama Tuhan. Saya serahkan. Baik, terima kasih. Beri kemuliaan bagi Allah. Ya, terima kasih kepada keluarga Bapak Albert dan juga tante atau orang tua kita, Tante Milka, ya, yang sudah memberikan juga satu spirit bagi kita yang masih muda agar kita tetap setia kepada Dia sampai Tuhan datang kembali, karena Dia adalah jalan keselamatan itu, ya, yaitu Yesus Kristus yang kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Baik, sebelum nanti kita akan menutup ibadah ini, mungkin dari pihak keluarga sudah, nanti kan kita ada lagi ibadah besok harinya jam 7:30, ya, dan juga hari Jumatnya, ya, ini hari Selasa ya, Selasa, Rabu 7:30, dan Kamis itu adalah malam penutupan peti atau malam kembang kita sebut ya. Jadi saudara-saudara bisa datang kembali jam 7:30 malam saudara. Dan juga mungkin dari pihak keluarga akan mungkin menyediakan bis ya untuk nanti pemberangkatan dari tempat ini sampai ke tempat peristirahatan terakhir atau di TPU Grogol Petamburan. Ya, nanti bisa mendaftar saudara terlebih dahulu ya, beberapa yang mau ikut serta ya kepada pihak keluarga, karena mereka juga akan menyediakan ya fasilitas mobil ataupun kendaraan yang lain supaya semuanya bisa sampai di sana ya. Itu saja pengumuman dari saya. Nanti saya serahkan kepada Bapak Evangelis Seminoya kembali untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat.
kasih sidang pergabungan yang mulia serta keluarga yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Rangkaian ibadah penghiburan malam pertama atas dipanggil pulangnya yang kekasih Bapak Pendeta Paul Zakaria almarhum sudah selesai. Tapi biarlah ibadah ini selesai, ibadah ini berakhir karena waktu. Tetapi kita tahu bahwa kasih Kristus, anugerah Tuhan tidak akan pernah selesai dalam hidup kita sampai akhir hayat, sampai Engkau bertemu. Selama kita mempercayakan diri kita, kita percaya dan mempercayakan diri kita kepada Gembala Agung Yesus Kristus, Dia akan memimpin kita. Baik, sebelum saya menutup dalam doa, kita akan memuji Tuhan. Kita katakan, kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. Kita pulang dengan kekuatan, bukan dengan duka cita, tapi kita pulang dengan kekuatan dari Tuhan, khususnya buat keluarga. Kita tidak akan pernah goyah, karena Dia pengharapan satu-satunya kita. Kekuatan di hidupku. Nyanyian penghiburan nomor 33. Yesus yang tak pernah tinggalkanku, setia ibadah ini boleh berakhir dan telah berakhir, tapi kami percaya anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Selama kami ada dalam tangan-Mu, selama kami percaya kepadamu, selama kami mempercayakan hidup kami kepadamu, kami akan berjalan bersama dengan Engkau dan tidak akan pernah goyah apapun yang kami alami, lembah kekelaman sekalipun, karena Engkau menghibur kami dengan gada dan tongkat. Terima kasih Tuhan, kami percaya seluruh rangkaian ibadah ini telah mendatangkan berkat bagi kami, karena Engkau sendiri telah hadir di tengah kami dan menyatakan kehadiran-Mu
kepada setiap pribadi yang hadir malam ini, khususnya buat keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya lewat firman Allah telah dikuatkan, telah dihiburkan, sehingga ada pengharapan baru senantiasa bagi kami semua yang hadir. Kami boleh Tuhan sadar akan hidup kami dan mempersiapkan hidup kami, mengambil teladan seperti hamba-Mu Bapak Pendeta Paul Sakaria Amanu, yang sudah membuat teladan bagi kami semua. Terpuji nama Tuhan. Sekarang kami akan berpisah, dan biarlah tubuh kami akan terpisah, tapi roh kami disatukan dengan kasih-Mu yang sempurna, sehingga kami tetap mendoakan, tetap saling menghibur, sehingga kalau kami bertemu, kasih Tuhanlah yang akan kami ceritakan dalam hidup kami. Dan dunia boleh melihat bahwa benar Kristus bercahaya dalam hidup kami. Sebagaimana Engkau melindungi dan mengantar kami datang dengan selamat di tempat ini, demikian kami percaya Engkau juga akan menghantar kami pulang dengan selamat. Jauh maupun dekat, berkendaraan maupun berjalan kaki, sama-sama Engkau melindungi. Keluarga yang mungkin masih tinggal, dan kami sedang pengurus-pengurus yang akan membicarakan acara selanjutnya, Tuhan juga mau pimpin. Dan kami serahkan rangkaian ibadah penghiburan malam demi malam sampai hari pelepasan jenazah dan mengantar kepada tempat peristirahatan terakhir. Di dalam pimpinan-Mu, Engkau berikan cuaca yang baik, Engkau berikan Tuhan cuaca yang cerah, sehingga tidak ada gangguan yang berarti, dan kami boleh menyelesaikan seluruh rangkaian ini. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang sebelum kami beranjak dari tempat ini, kami butuh berkat-Mu. Sebab itu tumpangkanlah tangan-Mu dan berkatilah kami. Kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, tadangkan tangan-Mu, imani dan amini setiap ucapan berkat ini untuk menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan memberkati engkau dalam melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Yaitu damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita, menghibur kita, mengajar kita, menuntun kita mulai malam hari ini sampai Tuhan menjemput kita ke dalam kerajaan yang kekal. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kata